jalan. Assalamualaikum warahmatullahi Nampak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tak tu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini nikmat Allah masih kita rasakan dalam kehidupan. Persoalannya adalah apa ibu yang berbahagia, keja Allah qalilan ma tashkurun, amat sangat sedikit kalian yang pandai bersyukur kepada aku. Itu persoalan. Maksud ayat itu paling tidak maksudnya adalah dari sekian nikmat Allah yang Allah titipkan kawa, tapi banyak manusia yang tidak menggunakan nikmat itu untuk Allah. Itu persoalan. Coba tengok dapat ibu yang berbahagia. Setiap saat dalam kehidupan Allah itu tidak pernah henti memberikan nikmatnya kawan. Nikmat makan sampai dinilai makan juga ibu. Bahkan awak nampak ada awak di Kecamatan Guguk pula khususnya tengok apa ibu yang berbahagia. Miskin awak di Kecamatan Guguk kan khususnya gitu kan. Lain makan juga Pak. Lain rumah juga. Lain ada dua keluarga lain. Walaupun itu ada banyak mungkin yang sakit, ada puluhan yang kurang itu biasa, tapi lain makan juga. Rumah lain ada juga, walaupun itu apa rumahnya, tapi yang penting ada tempat tinggal. Coba tengok mungkin di kota-kota apa ibu yang berbahagia, itu ada yang tidak punya tempat tinggal. Bahkan di kolong jembatan, ya, ada orang yang tinggalnya mungkin emperan toko-toko, ya. Ambo sekali 2 tahun kadang-kadang di Jakarta sampai adik. Ambo pernah menengok dapat ibu yang berbahagia. Ambo pergi ke pasar, di Jakarta itu pasar. Pas di tepi-tepi pasar itu ada kali, ada bonda. Atu orang lodok di tepi bonda, di tepi kali itu. Nyokot tangga lapik Pak. Situnya loh. Bisa pamunya ambo kebetulan waktu itu pas di bawahnya ada ambo ke pasar itu agak pagi sekitar jam 8 di bawahnya ke situ. Nampak tuh ada punya lodok situ malu. Dia teh lapik di tepi bonda tu. Nah baunya deh Allah, tak pun ada dah. Namanya juga kali Pak. Satu orang lodok macam itu. Aduh lo di Jakarta tu di bawah kolong jembatan. Nyoba anak digendongnya anak ada nata kolok kita menyanda aja gitu ke foto
Kata ibu kolong jembatan tuh. Situnya ya. Siang malam situnya. Awak apa ibu yang bahagia dia rumah le, kunci rumah le, pintu le, dipan le, kasur le. Ya nak, lodok sonang le, pakai obat nyamuk le. Pakai angin. Lah sonang hidup ini. Mungkin kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Nampak ada awak dan dia awak juga orang pada punya itu awak indah itu kita kau bersyukur kan. Allah dapat juga yang berbahagia. Hati maka kata orang apa juga apabila kita mensyukuri apa yang ada. Ayolah, anak ada awak apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita tenang, kalau hati lapang, pasti hidup itu senang. Kita bersyukur. Nah, itu kunci bahagia, hati itu tenang. Apa lain yang datang ke majlis taklim, juga masuk ke rumah Allah, tenang aja hatinya. Seperti ikan di dalam air. Nah, untuk seperti itu. Dalam itu apabila masuk ke tempat ibadah seperti ikan dalam air. Tapi kalau orang tidak mukmin masuk ke tempat ibadah, nah mereka ikan terkosi atau mereka bulan dalam sangkar. Kedua aja. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaAllah buat teman-teman Allah yang pada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah janji, jika kalian bersyukur kepadaku la azidannakum, aku akan tambah-tambah nikmat itu kepadamu. Ingat apa ibu yang berbahagia, yang namanya nikmat itu bukan berupa harta benda saja, tidak. Namanya nikmat itu bukan kekayaan saja, tidak. Tapi kalau ada ketenangan dalam jiwa, hati wak tenang, itu nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita peruntukkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, agama Allah, sehingga sampai saat ini awak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beratus tahun, yang ribuan tahun yang lalu, bahkan berapa abad yang lalu, Rasulullah telah tinggalkan kita. Tapi alhamdulillah awak lain diberikan kesempatan untuk mencicipi nikmat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, tak lama dan insyaAllah tak sampai sebulan lagi ayo, insyaAllah awak memasuki bulan Ramadan. Andaknya berapa? Ini sampai sebulan lagi. Inilah bulan Sa'ban. 20 hari deh. Nah, inilah bulan Sa'ban, kan? Nah, insyaAllah Ramadan tahun ini juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk tersebut lillah, kan? Andaknya untuk awak diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kehidupan. Sebab pada itu kalau Ramadan itu sesungguhnya itu kalau orang Islam, orang beriman, itulah bulan yang ditunggu-tunggu dalam kehidupan. Pada itu apa ibu yang berbahagia luar biasa bulan Ramadan. Makanya insyaAllah tema waktu ini persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, sebab ada betul mungkin kini yang terakhir mau ceramah di siku sebelum Ramadan mungkin gitu kan, kalau dengan kalender mungkin itu adalah mau terakhir ceramah di siku sebelum Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau masalah persiapan sebetulnya sesuatu yang harus kita lakukan sebelum hal yang akan terjadi itu terjadi, harus persiapkan. Sebelum Ramadan itu datang harus persiapkan itu. Yang pertama harus persiapkan itu adalah diri kita.
dia awak dulu. Contohnya kalau seandainya ada suatu pertandingan, misalnya ada lomba. Lomba itu misalnya lomba lari atau pertandingan sepak bola atau misalnya tanda-tanda bulu tangkis apa renang apalah contohnya. Kalau seandainya awak ingin sukses dalam suatu perlombaan, dalam suatu pertandingan tentu butuh yang namanya latihan. Enak mungkin tuh. Awak pengen menang, awak pengen juara, awak pengen sukses, awak pengen berhasil dalam suatu pertandingan. Lalu nak ada latihan, itu bisa menang aja tuh. Nah, ada tuh. Ya, Pak. Itu mustahil itu. Nah, ada saya orang itu nak mungkin. Butuh latihan. Orang kalau misalnya pertandingan sepak bola, kalau pertandingan sepak bola itu misalnya bulan Desember misalnya kan. Nah, awal Januari itu mungkin lah mulai latihan. Sampai Mikola, mulai bulan Maret, bulan April itu mulai tanding-tanding persahabatan. Nah, itu bulan Juni separuh dan seperti itu tinggal mulai persiapan mematangkan latihan. Butuh latihan. Itulah sebetulnya. Bahkan Rasulullah sebetulnya banyak melakukan ibadah puasa di bulan Syawal. Kenapa latihan? Bisa tak payah ledo di bulan Ramadan. Nah, itu tujuannya. Bahkan Rajab itu lah mulai Rasulullah latihan puasa sehingga beliau tak payah nanti di bulan Ramadan. Nah, itu tujuannya latihan. Butuh latihan. Mungkin awali dengan puasa sunnah, mungkin puasa Senin Kamis atau puasa apapun yang penting mulai latihan. Nah, mungkin jago sahur mulai dulu kan, menahan tuh mulai. Butuh latihan sehingga bulan Ramadan nanti puasa tak kau itu. Karena kalau kita kau juga nih, masih coba. Salamualaikum makan jam 7 pagi, jam 1 siang makan lo. Biko cuma nak makan lo, saya makan lo deh. Lagi ni wajib tu kan? Barang-barang. Bagi. Kenapa? Karena dia tak latihan gitu lah. Orang kau seperti atlet lari itu apa ibu yang berbagi? Kalau nak latihan tu tak mungkin yang bisa mengelilingi lapangan lari itu gitu kan? Dan kalau dia itu kalau anak biasa lari pak ibu, contohnya maraton pagi kan, kalau nak biasa maraton cukup dah sekali lari, baru sebentar lari dah dia, biko lari dah dia, biko lah sehari itu biko maraton pulang jam 9 jam 10 sakit buat diri kan. Kenapa? Karena nak latihan, tak dibiasakan latihan sehingga sulit untuk menempuh yang namanya suatu pertandingan. Nah, itulah butuhnya latihan apa ibu yang berbahagia. Persiapan. Ada persiapan awak untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Perlu latihan. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya lebar latihan dari sini, insya Allah bisa gampang aja oleh gitu kan. Tidak terasa sempurna penampasan itu gitu kan. Nah, jadi luar biasa sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada persiapan yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa. Apa persiapannya? Awak kan manusia kok sebetulnya banyak dosa juga kesalahan, Pak. Setiap saat setiap waktu masalah. Kadang-kala ada kesalahan itu dari perbuatan awak. Kadang-kadang ada perbuatan dari perkataan awak, kadang-kadang tersinggung orang di awak. Ada tersinggung tapi tidak konek. Dia tersinggung tapi tidak konek. Nah itu namanya. Nah itu butuh tuh. Kadang-kadang orang di tetangga awak mungkin tak kecean di awak sama-sama awak di keluarga. Ini dia tak tahu dah bu. Tak tahu nyawa apa guncangannya gitu kan.
Tapi awak ambil kesalahan di rumah awak itu. Contohnya, gemuk lah tu orang sebodah tu, lah nanti body itu. Nah, ada je di body dia malah dia dapat PT. Dia bagi je. Ini ada mana tu kan? Potang boleh kereta tu, ini lah boleh udah lo. Ada boleh tu kereta apa? Namanya kan? Ada mana je? Dari sini ya. Ada bagasi tu apa? Casi tu apa lagi? Ada PT apa sahaja ada PT. Kadang-kadang dia orang tujuh dulu yang PT aja. Oleh bagi. Ada awak kadang-kadang berpuri dah sudah PT timah. Betul. Tujuh nak. Itu kesalahannya tak tahu tu loh. Tak tahu kalau awak berkesalahan kayaknya. Tapi awak bersalah di rumah awak. Nah itu dosa tu. Maka sebetulnya harus minta maaf. Cuma kesalahan awak ke manusia apa ibu yang berbahagia. Tidak salah saya di hadapan Allah sebelum awak sama manusia memaafkan. Itu pentinglah. Maka ketika awak mati dan meninggal, kan disampaikan suatu suatu pengumuman, suatu pesan, suatu penyampaian kan. Waduh salah, berkilap, kacau, kota dorong, tersinggung deh karena ini, teknisi ada kacau dan itu lah kalimatnya bu. Mohon dimaafkan. Apa itu kalimatnya lah, maaf. Adalah utang kau sampaikan. Nah itu tu rasa. Sama manusia ada di dunia kau tidak punya salah. Sama manusia kau di dunia kau tidak punya dosa. Kecuali Nabi Muhammad itu masuk itu ada terpelihara. Ini dipelihara oleh Allah dan Rasulnya. Makanya juga tidak punya dosa. Awak manusia biasa kan gitu. Kadang-kadang sambil lolok-lolok berdosa ya. Sambil duduk-duduk berdosa ya. Sambil berjalan berdosa ya. Sambil naik Honda berdosa ya. Ini nak berdosa ya. Kadang-kadang dosa tu awak solat nampak. Lah jole kau tu solat tiba awak nak solat awak solat nampak dosa. Apa ibu yang berbahagia dah biasa sebetulnya. Padahal solat tu kalau tengok apa ibu yang sedikit kita kembali ke sebelum bulan itu bulan Rajab itu kan ada satu peristiwa tu tanggal 27 Rajab ya. Nah itu kan peristiwa yang tak lama kan itu kan suatu perintah yang dibawa oleh Rasulullah itu kan solat. Begitu pentingnya solat apa ibu yang berbahagia itu buat tengok apa. Sebetulnya kalau awak pikir-pikir solat dalam gerakan solat itu ada yang luar biasa atau apa? Ada makna yang sangat luar biasa tersimpan dalam gerakan solat. Ketika mana ibu kan bersujud, nanti ada hikmahnya tu. Itu biasa ada. Ketika atau itu apa ibu yang berbahagia, sebetulnya solat itu dah biasa. Ketika salat Allahu Akbar itu dalam maknanya itu maknanya tidak apa di antaranya adalah ketika itu ropehkan segala yang berhubungan dengan dunia. Itu maknanya. Ketika wak salat jangan kona-kona jo dunia le. Wah Allahu Akbar. Itu kunci pintu rumah tadi. Tamatian kompor gas tadi. Ada kunci kalau tak angkat dua batu. Kok pulang lah ibu, kok pulang lah rumah kau lah. Bednya tak agak tu tu nak bisa tu loh. Lepaskan dulu apa ibu yang berbahagia. Maka salat itu penting. Ketika nanti duku adalah hikmahnya apa ibu yang berbahagia. Akhir malukuk tu kayo awak tu rendah di hadapan Allah. Rendah di hadapan Allah. Tak ada yang tinggi di hadapan Allah. Rendah.
merendahkan diri kepada Allah, maka ketika Allah berikan suatu cobaan, merendah ke Allah. Mungkin salahmu kau apa yang salah, mungkin salahmu kau apa yang dosa, sehingga Allah berikan suatu ujian kau, Allah timpakan satu musibah kau. Seperti itu apa ibu yang berbagi itu salah istimewa. Allah berikan suatu hal yang memberikan kita motivasi untuk dekat kepada Allah. Bapak ibu yang berbahagia itu siapa? Ini nanti kalau masuk bulan Ramadan itu sebetulnya ada suatu agenda dalam biasanya sebelum bulan Ramadan, bahkan kebiasaan awak sebelum Ramadan, bahkan di Sumatera Barat kita umumnya gitu kan, anggotanya setiap menjelang Ramadan itu kebiasaan itu tuh tidak hilangnya dekat corona dulu ya. Nah, corona itu hilang sekarang baru itu dia itu ya hilang dulu ya bu, ketika ketika corona ya, itu ya hilang tuh. Pada itu ada boleh tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh kecil-kecil. Sudah itu tidak ada leh. Asal jalan ke masuk bulan Ramadan, wailu walima wale. Entah apa kamu entah. Namanya pagi ada non sampai kemandian. Mandi di situ. Kecilnya untuk mandi bersihkan diri. Ya. Padahal Pak Ibu yang berbahagia Bali mau itu dan tanda kutip itu sebetulnya bukan itu, bukan mandi ke situ enggak, tapi membersihkan jiwa kita tadi, bermaafan bersama Pak Ibu nama bini dan nama laki, kamu mungkin salah muka laki bini nama cara dia kau minta maaf, anak kama anak kaya. Minta maaf, tetangga sama tetangga minta maaf. Tujuannya supaya puasaku nanti awak jalankan dengan bersih. Sebab kalau bulan suci itu apa ibu yang berbahagia, kalau seandainya ingin memasuki bulan suci, awak harus suci dulu. Sama air putih lah. Kalau pengen juga air putih tetap suci, maka nanti masukkan ke dalam air yang suci, itu harus suci. Kalau tidak suci nanti masuk ke air yang suci, air itu akan berubah nanti, berubah warna. Wah, masuk kopi ke dalam kan, masuk teh berubah itu. Tapi salah air putih itu masuk ke dalam berubah. Nah itu masalahnya Pak Ibu yang berbahagia. Makanya Allah memanggil itu dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Nah itu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa ibu yang berbahagia kalau seandainya orang sudah beriman tak dipanggil oleh Allah. Ada misalnya di bulan Ramadan nanti nampak dari awal seharinya makan dua, minum dua, merokok dua, ya dah usah. Berikan saja peringatan. Sekarang kita puasa, kenapa tidak puasa? Ya puasa. Tapi nak namanya, kita tidak beriman macam itu. Tandanya Pak Ibu yang berbahagia orang yang beriman. Yang pertama, apabila disebut nama Allah, Illa zikrullah wa jalat qulubuhum. Begitu hatinya. Quran bilang apabila disebut nama Allah, begitu hatinya. Makanya aku dikatakan banyak bertengok masyarakat itu, apalagi yang beragama Islam tadi dikatakan azan orang ini kadang-kadang di sawah aja loh. Azan maghrib Pak, sawah aja deh. Ya Allah wa'ala lah maghrib itu sebaiknya sebelum maghrib itu pulang lagi. Mau kalau biar nanti sauki ya Pak. Sauki itu ada aturan Allah. Allah yang diperintahkan berusaha. Berusaha itu perintah harus berusaha. Tapi taklah punya kalau biar mana. Itu kadang-kadang lah maghrib ada di sawah itu tak apa-apa di kaca ini di sawah. Itu persoalan tuh sebetulnya.
Makanya kalau tiba perintah Allah tu bersegera tunaikan segala perintah Allah tu. Kau seandainya pedagang berjual beli sesuatu misalnya kan, menggali dibagi ya kan, sudah menggali dibagi sekitar yang saya satu itu. Ini kan lewat saya satu ke tutup, saya satu lagi misalnya masuk azan, awak sudah menggali dibagi. Rasanya udah tinggalkan saja. Kamu sholat kan dulu kayak gitu. Sholat dulu tinggalkan saja. Komennya lewat video ada tinggal. Insya Allah kalau seandainya dahulukan akhirat apa ibu yang berbahagia. Kalau dulukan perintah Allah, insya Allah dunia akan urut. Ayolah. Ambo kadang-kadang ketika ambo pegang pasar, pegang buah, ambo kadang salah. Kadang-kadang ketika zuhur saat toko itu ditutup bu, ya kan? Ditutup ya. Ayo sejamaah ke masjid. Salah mereka. Nah itu kenapa? Karena mereka tahu yang dikejar itu yang utama itu adalah akhirat. Ambo seketek pengalaman dapat dibuat. Baru namun oleh kejadian. Nyo di musola. Mereka lah di musola. Waktu di musola tu diadakan suatu agenda rapat. Ada nama mereka tak dulu kejadian cikon tak lah, mudah-mudahan tak ada gitu. Pas waktu itulah mau azan isya, 5 menit lagi azan isya. Waktu itu timbullah orang akan mengadakan rapat. Waktu itu rapatnya masa tani itu pak, masa pupuk. Nah, apa kerja? Waktu 5 menit masuk. Tidak atau bisa dulu itu. Banyak sebentarnya, oke lah. Kalau sebentar tu 5 menit itu terbuka orangnya. Kilonya apa juga sampai 8:30 sampai ke 9. Yang 5 menit itu dari pula 8 bulan sampai ke 9 bahkan lewat itu nanti 5 menit dah. Akhirnya ada pikir di situ sholat lagi. Indah lagi sholat di musola tu dah pulang yang lain. Aneh. Itu nak khawatirkan kita. Orang lebih mengutamakan untuk dunia ini. Soalnya masa itu aneh nampak lama. Sementara apa salahnya kalau azan waktu muncul 5 menit kan azan, solat 5 menit, 10 menit selesai mah. Ya, pernah deh pukul sampai jam 1 di musola. Kecuali rapatnya tidak di tempat ibadah. Misalnya rapat di rumah orang gitu kan, setelah salat mereka setelah. Tapi kan di tempat ibadah apabila berbenturan, berdempet jadwal sholat itu jadwal rapat sholat dulu. Namun sholat itu kan tempat sholat artinya. Nah masjid itu tempat sujud, boleh diadakan rapat boleh. Jangan gara-gara sholat dia kok aneh. Ada persoalan gini ya. Itulah contoh-contoh kehidupan di dunia kini nampak dapat yang berbahagia. Apalagi ambo itulah ketika dia mungkin nampak dapat yang berbahagia ketika lazim misal berhenti kalau sebab sholat itu kita pada ceramah ya kan. Nah itu dan dia lalu di sholat ya. Nah itu. Itulah sesungguhnya, itulah dijawabnya dari Rasulullah ke hadapan Allah. Begitu pentingnya sholat sehingga yang lain itu bisa lewat. Masalah puasa selesai dengan Quran saja selesai. Masalah zakat dengan Quran saja selesai. Masalah haji dengan Quran saja selesai. Tapi kalau sholat langsung dijawabnya dari Rasulullah ke hadapan Allah. Kemudian sholat pentingnya. Nah kalau seandainya sholat kula mantap dakwah nanti yang kula toga kok puasa lakukan insya Allah aman. Puasa Ramadan besok kan
itu udah biasa istimewanya Ramadan bisa apa ibu yang berbahagia. Nampak tamu di bulan Ramadan itulah jodoh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun wajib dan sunnah haji udah biasa pahala. Ada udah biasa. Salat tarawihnya, salat witirnya, baca Qur'annya, apa ibadah yang lainnya misalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya wadah siap kini, insya Allah bisa Ramadan gampang. Bisa wadah baca Quran kini tahu kan? Latihan. Bisa pada Ramadan itu bisa menamakan Quran dulu. Dan sekali dan 3 kali 4 kali bisa ya Pak? Bisa. Minimal sekali tamat Quran itu di bulan Ramadan. Minimal bisa. Kenapa tidak? Kan itu kan 30 juz waktu. 30 juz berarti 1 hari. Kalau 1 hari itu kan 1 lebih kurang 9 lembar kan? 9 lembar itu. Taruhlah 10 lembar 1 setengah. Awas sholat 5 kali saya di sana. Ya udah. Sholat kau 2 lembar. Selesai mah. Berarti dah 10 lembar sehari kan? Nanti kalau anak mata kan bisa 1 hari tu. Satu sehari 30 hari 30 juz tambah kalau itu minimal. Kalau dapat lebih dapat itu. Nah kalau dapat 2 kali tambah Jawa bulan Ramadan baca Quran kan biasa tu. Al-Quran itu kalau dibaca apa juga yang berbahagia tak sama je baca Quran. Tak sama je baca buku ya. Kalau baca buku tak ada pahala ada. Tapi kalau baca Quran satu huruf, satu kata, satu kalimat, satu halaman, apalagi satu Quran. Wah, luar biasa pahalanya. Kamu tuh latihan sebetulnya. Latihan dari gini, misalnya kau selama kau jarang baca Quran, kan latihan gini. Ya namanya apa? Ibu yang berbahagia dia baca Quran ya Pak. Yang bedo dia nak mana baca Quran? Umur dah sekian baca Quran dah ni. Ayo tu. Aku namakan Quran baca dia ni. Ikut nak muda-muda kalau nak mana baca Quran payah nikah. Apa dah? Kau ditas ni tu bisa? Iya. Hah? Iya. Iya. Ayo agama Islam. Saya bayang lepas dia baca Quran ni kan. Tu buat kecil salah itu. Kalau kecil lain ya suruh baca. Lain. Nanti awak kena ke ditas ni kau ya lain. Nanti lain. Cuba baca itu Mundur balik. Awak agama Islam terbaca Quran nak pandai. Itulah dia dulu butuh persiapkan untuk Ramadan. Nah nanti Ramadan tu gampang deh. Subuh, apa tu nama tu? Siap makan sahur deh bu. Nah baca Quran deh. Aku nunggu apa nunggu Isya, nunggu subuh. Nah baca Quran, mana pernah kalau mata baca Quran tu. Ini luar biasa kalau baca Quran di bulan Ramadan rasanya. Tak ada ambo itu lain rasanya baca Quran di bulan Ramadan daripada bulan Ramadan itu. Mak ada suatu keistimewaan istimewa gitu kan. Pahala mungkin pahala dilipat gandakan. Terus sudah luar biasa baca Quran karena persiapannya. Nah, masalah pada sunnah misalnya. Awak apa dulu mau semua apa dibuka? Sebetulnya kalau masalah ibadah banyak mungkin waktu yang bisa digunakan. Contoh sholat duha, ya kan? Itu mungkin dari ibu kalau subuh sholat duhanya gua mungkin bisa baru ya itu kojo itu nak banyak, ya kan? Kojo pun misalnya model-model guru di sekolah bisa sebetulnya kalau ingin gitu. Sholat duha itu kan waktunya kan panjang, ya kan? Gimana yang sampai 10 kan panjang. Oke kalau nak cakap banyak-banyak rakaatnya minimal 2 rakaat. Gampang gitu. Biasa itu. Ambo pernah baca buku apa buku yang berbahagia, buku itu kecil. Judul buku itu Dahsyatnya Sholat Duha.
salah satu dasarnya juga membaca di situ memudahkan rezeki awak. Itu salah satunya memudahkan urusan awak. Ya biasa sebagainya. Lagi kan saudara itu nak payah ada, ibu. Kalau puasa mending juga ya payah sedikit kan. Wah menahan dari fajar sampai bulan matahari. Tapi kan saudara kan tak payah. Dua rakaat selesai tu. Kemudian sebentar ke pasal duha. Kau selama jadi sekolah misalnya, setengah 10 tak ada istirahat tu. Dia biasa sebetulnya apa dia butuh persiapan. Nah itu Ramadan. Nanti kok rugi awak. Ramadan dekat ibu kok bisa jadi Ramadannya terakhir lah. Mak tahu mak tahu pak. Mak tahu. Itu pun saya ada sabuk di Ramadan tahun ini tidak. Tentu itu. Nah, kau ada sabuk. Mak tahu Ramadan itu Ramadan terakhir. Nah, ini kau gunakan tu rugi dah. Sementara pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak loh yang bisa lakukan. Misalnya awak dia teona. Sudah itu baca Quran atau kan bisa tu. Baca Qurannya bukan Quran bukan. Apa aja baca. Baca. Paling indah biko anak itu apa hafalan awak supaya jadi lagi-laginya. Tanya anda baca itu. Dan kalau ada yang mana ya bu? Kalau ada yang mana kayu apa orang bu? Kalau orang itu lagi insyaallah kalau baca Quran tu sedang motor insyaallah tentu Allah bersama kita. Mungkin Allah melindungi pun awak gitu kan dari mana bahaya. Kalaupun ada bahaya nanti insyaallah mati syahid. Sebab kenapa kita mati dalam keadaan beribadah? Luar biasa sebetulnya. Apa aja pun dia. Oh ya pendeknya apa ya? Coba. Atau zikir aja. Daripada kosongnya ibadah ada peluang itu rugi kita. Nah itu persiapan awak untuk bulan Ramadan apa itu juga bahagia. Nah itu. Jadi mungkin infak mungkin contohnya. Nah kita biasakan pula bersedekah bukan di musola saja, bukan di masjid saja. Kita ada kesempatan di dua bersedekah misalnya nampak orang yang kurang mampu dakwah kan. Biasa tuh ada orang minta ke rumah awak, algia semampu awak. Abu Rasul kalau manggil ulama minta tuh mampu gitu. Algia gak 1,000, algia 2,000 tak sanggup awak. Boleh pulsa je lah, boleh pakai je lah. Ibu, fikir betulnya. Masa ya sedekah payah benar. Koi kamu ke pasar 50.000 itu kecil uangnya. Tapi kalau lapar ke musola 50.000 itu bosan betul. Mudah-mudahan gitu lah. Nah, biasa apa aja bu yang bahagia. Jadi Ramadan negatif. Awak sambut dengan hati yang sangat luar biasa sukacita, bahagia. Siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu, insya Allah diampuni dosanya itu. Apa yang melakukan bulan puasa itu mansoma Ramadan iman waktu sabat. Bukanlah mata kata manusia. Siapa yang puasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, ya ampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berlalu insyaallah. Jadi butuh persiapan, bukannya persiapan. Besok orang ke puasa deh, kamu awak kembali bukan itu. Hanya ada orang itu tu. Persiapannya berlima, kamu awak kembali Betul apa ya? Dosa apa ya? Mungkin itu. Tapi kemantapan kita, ibadah kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bapak ibu yang berbahagia itu iman dong. Penting iman dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Karena yang dipanggil untuk puasa itu ada iman. Nah, yang pertama tadi butuh latihan. Yang kedua butuh iman. Yang ketiga butuh
kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau awak lah dokter jo Allah apa yang bahagia. Percayalah, apapun ibadah yang akan kita lakukan terasa manis. Kalau lah dokter jo Allah, apapun ibadah yang kita lakukan terasa manis. Rasanya mak beribadah. Cuma nak kena dapat dulu ini. Tapi orang kadang-kadang tidak merasakan nikmatnya dalam beribadah. Kadang-kadang tak paso beribadah. Solatnya tak paso, puasanya tak paso, zakatnya tak paso, haji ibadah tak paso. Nak dapat nikmat dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah tak dilakukan karena Allah. Tidak ikhlas. Nah, tak ada nikmat beribadah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan awak yang sampai ini alhamdulillah yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan sesuaikan hidup awak. Kau kadang-kadang muncul baru ibu pada sesuai, kadang-kadang muncul baru kadang-kadang cinta cewek bunuh diri. Itu nak ada dalam Islam. Mana ada waktu bunuh diri gara-gara asmara? Mana ada bunuh diri gara-gara kehidupan dunia? Ada itu. Allah telah berikan ketetapan kok. Allah telah atur segala rezeki kok. Allah tahu semuanya apa yang kita butuhkan. Kenapa kita tanya? Bodoh gantung-gantung diri. Kadang-kadang bunuh diri tak ada. Jangankan persoalan atau jalan keluar dari masalah nak dapat malah justru nak tenang. Nah, mudah-mudahan tausiah nak sampaikan pada malam ini dapat menjadi suatu bahan ilmu tambahan, ilmu pengetahuan tambahan yang mudah-mudahan masuk dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal ibadah kita, dan juga gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.